Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa setiap manusia pasti punya kepribadian yang berbeda? Ada yang ceria, pemarah, pemalu, dan sebagainya. Bagaimana sih kepribadian itu terbentuk? Nah, di sini Ana dan Elsa dari kelompok 6 akan menjelaskan teori kepribadian menurut Hans G. Eysenck. Simak terus videonya ya. Hey sis, lagi apa? Aku mau cerita nih. Gak ngapa-ngapain kok, gimana? Mau cerita apa? Ke kelas dulu yuk. Oke, yuk ke kelas. Mau cerita apa nih? Tadi aku habis ada perkumpulan organisasi. Nah, karena aku gabut, aku iseng aja liatin orang satu-satu. Iya, terus? Ternyata tiap orang punya kepribadian yang beda-beda ya. Aku lihat si Fahmi ceria banget, pinter ngomong di depan umum. Si Sinta orangnya pendiam. Waktu ditanya pendapat dia cuman ngangguk-ngangguk, setuju doang. Terus si Reza diam-diam, orangnya pendendam banget. Senggol dikit balesnya bisa berkali-kali lipat. Parah banget sih. Iya dong, gak mungkin kan setiap orang punya kepribadian yang sama. Kenapa bisa gitu ya? Padahal semua orang punya kepribadian yang baik. Pasti dunia akan tentram dan damai. Hehehe. Ya gak bisa gitu juga dong. Menurut Hans J. Eysenck, kepribadian itu ditentukan dari biologis atau keturunannya, dan tingkah laku manusia dipelajari dari lingkungannya. Hans J. Eysenck? Iya, beliau merupakan seorang psikolog klinis asal Jerman yang pernah bekerja di Institute of Psychiatry dan telah membangun salah satu paradigma kepribadian terkuat. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bapak psikologi. Wah, menarik banget. Kasih tahu dong teori kepribadian menurut Hans J. Eysenck seperti apa? Iya, jadi Eysenck itu menemukan 3 dimensi kepribadian melalui metode analisis faktor, yaitu ada ekstraversi versus intraversi, neurotisme versus stabilitas emosional, dan psikotisme versus kontrol impuls. Nah, masing-masing dimensi itu punya 9 traits. Jadi, kalau di total jumlah ketiganya ada 27 traits. Sebelum aku jelasin lebih detail, aku kasih tahu dulu nih istilah-istilah dari teori kepribadian Eysenck. Nah iya, aku juga masih kurang paham pengertian traits itu gimana. Iya, jadi ada yang namanya struktur kepribadian, diantaranya tipe, trait, habitat respon, dan spesifik respon. Spesifik respon merupakan respon terhadap suatu kejadian yang dapat diamati sekali saja. Habitat respon merupakan kebiasaan tingkah laku yang dilakukan berulang kali pada situasi yang sejenis. Nah, traits atau sifat ini merupakan kumpulan dari habitat respon dan kemunculannya lebih konsisten. Sedangkan tipe merupakan sekumpulan dari traits. Nah, yang aku jelasin sebelumnya tentang 27 traits itu seperti ini. Oh, oke, aku mulai paham. Lanjut dong, jelasin tentang 3 dimensi kepribadian tadi gimana? Oke, jadi ekstraversi itu merujuk pada kepribadian seseorang saat menghadapi situasi sosial. Ekstrovert cenderung lebih mudah bergaul, impulsif, aktif, dan optimis. Sedangkan kalau intraversi merupakan kebalikan dari ekstraversi yang cenderung pesimis, hati-hati, dan sensitif. Dimensi yang kedua yaitu neurotisme, yang merujuk pada kemampuan pengendalian emosi seseorang. Dasar biologis neurotisme adalah kepekaan reaksi sistem syaraf otonom, atau yang sering disebut ASN. ASN yang tinggi akan mendorong adanya ketidakstabilan emosi, begitu juga sebaliknya. Nah, dimensi yang terakhir yaitu psikotisme, merujuk pada kadar stres yang menimbulkan reaksi psikotik seperti antisosial, egosentris, impulsif, curiga, dan sulit menyesuaikan diri. Namun, jika seseorang memiliki kadar psikotik yang rendah, akan cenderung
baik hati, perhatian, tenang, dan akrab. Nah, kalau seseorang punya kadar psikotik yang tinggi, ia akan rentan terkena stres yang ekstrim. Berarti kepribadian seseorang itu muncul dari kombinasi ketiga dimensi ini, dan setiap dimensi punya tingkatannya masing-masing gitu ya. Misalnya seseorang psikopat mungkin memiliki tingkat ekstraversi yang rendah, neurotisme yang tinggi, dan psikotisme yang tinggi juga. Nah iya, bener banget, kurang lebih seperti itu. Makanya setiap orang itu nggak bisa disamakan. Jangan lupa juga, kalau kepribadian itu juga berasal dari keturunan. Makanya, kamu harus pintar-pintar cari jodoh biar kepribadian anak kamu juga baik. Hehehe. Bisa aja bro. BTW cara tahu kepribadian kita tuh gimana ya? Apa ada semacam tesnya gitu? Nah, untuk tahu kepribadian kita ada yang namanya tes kepribadian. Tes kepribadian itu jenisnya ada banyak. Kamu mau tahu nggak tes kepribadian menurut Eysenck itu gimana? Gimana tuh kalau tes kepribadian menurut Eysenck? Jadi, nama tesnya adalah tes inventory Eysenck. Eysenck mengembangkan 3 inventory kepribadian yang mengukur superfaktor yang digagasnya. Yang pertama ada Maudsley Personality Inventory atau MPI, tapi hanya mengkaji I dan M. Yang kedua ada Eysenck Personality Inventory atau EPI yang memiliki skala kebohongan. Terus yang terakhir ada Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ yang memasukkan skala psikotik atau P. Wah, keren juga ya. Eysenck bisa meneliti tentang kepribadian pada manusia. Jadi, kita tahu setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda berdasarkan 3 tingkatan dimensi, seperti ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme yang udah kamu jelasin tadi. Iya, bener banget. Oh iya, selain itu juga Eysenck membuat hierarki perilaku yang punya 4 level. Aku jelasin dikit tentang intinya aja ya, gimana? Boleh banget tuh, aku juga penasaran. Jadi ada level pertama, yaitu respon spesifik, di mana respon terhadap suatu peristiwa. Misalkan, kita lagi baca buku. Nah, dari perilaku itu, kita kan nggak tahu tuh, apakah itu perilaku yang berdiri sendiri atau perilaku yang udah jadi kebiasaan. Ada juga level kedua, yaitu respon kebiasaan, di mana kumpulan respon spesifik yang muncul jika situasi yang direspon mirip. Misalkan, kita yang belajar setiap jam 9 malam setelah makan malam. Nah, respon ini juga harus konsisten. Lalu, level ketiga yaitu sifat atau trait, di mana kumpulan respon habitual. Misalnya, kita punya sifat rajin karena rajin membaca buku setiap hari sampai selesai dan selalu mencari buku baru. Terakhir ada level keempat, yaitu tipe di mana ada beberapa sifat yang berkaitan. Misalnya, sifat rajin jadi berhubungan dengan sifat pemalu dan perfeksionis, yang merupakan tipe neurotis. Wah, seru juga ya setelah kita tahu teori kepribadian dari Eysenck ini. Jadi tambah pengetahuan kita banget, yang dimana kita kadang tuh sok tahu aja gitu, tapi ternyata ada teorinya. Iya, betul banget. Asik banget kan kalau kita udah bahas teori kepribadian. Oh iya, BTW aku mau ke kantin dulu ya. Oke, aku sekalian nitip teh puji dong. Oke, boleh. Bye, duluan ya. Yoi, dadah. Nah, itu tadi penjelasan teori kepribadian Eysenck dari Anna dan Elsa. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa lagi. Dadah.